Guys, ketemu lagi dengan saya Farus Supangkat dari PT Audio Workshop. Kali ini saya mau unboxing dan juga sedikit mau mereview tentang ILX series. Nah, ILX series yang saya mau unboxing yaitu ILX F511E. Ya, sebenarnya ada 3 varian ya. Jadi ada ILX 507E, terus ada ILX F509E, dan yang ini ILX F511E. Nah, perbedaannya adalah dari ketiga tipe yang tadi saya sebutkan, hanya perbedaan di size-nya atau ukurannya saja. Fitur yang lainnya sama semua. Oke, nah sekarang saya mau coba unboxing. Ada apa aja di dalamnya ya. Nah, ketika kita buka dusnya, yang terlihat adalah ini. Nah, jadi kadang saya dapat pertanyaan dari ya beberapa dealer atau customer, ini untuk apa Pak? Ini apa Pak? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi ikutin terus videonya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Lalu ketika kita buka bagian yang kedua, di sini ada buku panduan dan ada kartu garansi dari PT Audio Workshop. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada plastik untuk kabel-kabel aksesorisnya. Nah, nanti saya buka ya, biar di mejanya nggak berantakan. Sorry, mejanya kecil. Lalu ada, ya ini sebagai cover aja, sebagai penutup. Lanjut, kita buka di sini. Ya, kita angkat dusnya. Nah, ini ada dus display. Seperti ini ya, dus display. Terus ada, nanti kita buka ya. Ketika kita angkat dusnya, di sini ada plastik bubble. Nah, ini sebagai ya buat safety ya, antara penghubung antara display dengan mesinnya. Lalu kita ambil. Nah, ini ada dus sebagai penghubung juga. Nah, ini ada mesinnya. Ya, jadi isinya hanya itu aja. Nah, sekarang saya coba jelaskan satu persatu. Saya coba jelaskan dari yang cover tadi ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, saya akan jelaskan satu persatu tentang fungsi dan kegunaan dari aksesoris yang ada di ILX F511E. Nah, ini satu-satu ya. Nah, ini saya kasih lihat. Ini disebut sebagai power plate. Dari sebelah kanan saya ini power plate. Jadi power plate ini harus dipasang. Kalau power plate ini tidak dipasang, si head ini tidak akan bisa menyala. Seperti itu. Karena dari power plate ini dia akan menyentuh switch yang ada di display. Seperti itu. Lalu ini adalah sebagai cover untuk menahan si power plate. Jadi setelah kita pasang power plate, kita baru pasang ini. Ya, ini sebagai penahan atau pengencang dari si power plate. Lalu ini cover untuk baut yang ada di display. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kabel-kabel aksesoris. Oh ya, jangan lupa ya. Kadang dari toko ya suka tidak menyangka ini untuk apa. Jadi jangan sampai ini kebuang, atau ketika dari karyawan dari saudara-saudara sekalian, ini jangan sampai kebuang karena memang kita tidak ada stok. Ya, jadi kalau sudah terbuang ya nanti akan lama sekali untuk permintaan atau order spare part-nya seperti itu. Lanjut ke aksesoris yang lainnya. Nah, ini ada soket power supply. Seperti biasa warnanya hitam. Jadi di sini ada ya B+, ada ACC, ada ground, lalu ada power antena dan lain-lain ya, termasuk speaker output built-in power amplifier head unit dari sini. Oke. Ini pertama. Lalu ada lagi soket pre-out RCA. Ya, pre-out soket RCA di sini.
Jadi ada front, rear sub ya dari sini ya. Ini soketnya. Lalu ada soket, ini soket untuk steering remote. Kalau misalnya dari saudara-saudara sekalian pengen memakai remote CAN bus, nah ini mini jacket di sebelah sini, ya. Lalu di sini ada soket untuk mikrofon input, dan di sini juga ada yang kabel-kabel untuk remote steer built-in head unit. Ya nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, ini ada kabel mikrofon, ya. Di sini kabel mikrofonnya. Lalu ada apa lagi? Kita lihat di sini. Nah, ini ada soket untuk penghubung kamera, rear kamera. Jadi ada rear kamera. Lalu ada drive recorder input. Nah, ini maksudnya kalau saudara sekalian menggunakan DVR, di Alpine sendiri kan mengeluarkan DVR, tapi memang tidak masuk di Indonesia karena mungkin harganya terlalu tinggi. Jadi di sini ada RCA inputnya. Jadi sebenarnya dia bisa masuk ke dalam head unit, tapi harus menggunakan DVR dari Alpine sendiri gitu. Lalu ada soket yang lainnya, ya ini untuk front kamera. Jadi di sini ada front kamera dan rear kamera ya. Ini ada antena GPS. Nah, ini penting ya. Ini penting, jangan sampai tidak dipasang juga karena berhubungan dengan wireless CarPlay. Ya, sedikit saya informasikan kalau produk yang terbaru yang saat ini kita jual yang ILX 507, ILX F509E dan ILX F511 itu sudah wireless CarPlay ya, jadi ini wajib dipasang antena GPS-nya. Lalu ini ada, ini sebagai penghubung yang tadi kamera ya, ini jadi ini dari soket keluarnya RCA ya, ada dua. Kalau saudara-saudara sekalian tidak memakai direct kamera, maksudnya itu direct kamera adalah rear kamera yang menggunakan soket langsung masuk ke soket head unit seperti ini. Ya, kalau saudara sekalian menggunakan rear kamera yang universal atau dari RCA, jadi soket ini harus dipasang. Nah, ini sebagai penghubung dari direct kamera, ya. Lalu Anda menggunakan kamera universal gender seperti ini. Itu ya, ada dua buat front dan rear. Lalu ada apa lagi? Ya di sini ada ya, ini baut-bautnya ya. Ini baut untuk ya pengencang display ke head unit. Lalu ini ada ya, ini sebagai pengencang buat HDMI. Jadi kalau kita menggunakan HDMI yang dijual oleh Alpine, ya ini pas ya. Jadi nanti bisa buat dikencangkan, ini buat alat pengencangnya, biar HDMI-nya tidak lepas-lepas. Oke, hanya itu aja ya aksesoris yang ada di ILX series-nya. Lanjut kita ke review yang berikutnya. Nah, berikut adalah tampilan dari ILX series yang paling terbaru. Ketika kita menyalakan head unit, ini adalah tampilan awal. Nah, di sini ada menu radio, ada menu USB, ada menu HDMI, ada menu auxiliary, lalu ada menu Bluetooth, lalu ada menu musik, dan ini yang paling terbaru yaitu native tidal. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit apa itu native tidal. Lalu di sini ada menu phone, Apple CarPlay, Android Auto, serta setup. Sekarang kita coba buka satu persatu ya. Pertama dari radio. Nah, ini radio seperti biasa untuk region Indonesia dia diawali dengan 87.50. Tinggal searching dari sini. Atau kalau misalnya mau nanti auto memory, tinggal tahan di sini. Nah, dia nanti akan memori dengan sendirinya ya, seperti ini ya. Lalu untuk back, kita tinggal pencet tombol menu ini ya, menu home.
Lalu kita masuk ke menu USB. Nah, ini ada menu, ini dari menu USB ya. Jadi dia ada yang buat musik. Kalau kalian mau ke menu musik, tinggal sentuh yang indikator di sini ya. Nah, ini indikatornya. Lalu kita untuk searching tinggal pilih di sini. Nah, ini kita pilih. Lalu kalau mau ke folder yang lain, kita pilih di sini. Nah, ini foldernya. Kita tinggal pilih seperti itu. Lalu kalau untuk ke menu video, tinggal klik yang seperti yang tadi sini. Lalu untuk ELX series ini kita bisa menggunakan hard disk drive. Nah, nanti saya akan coba ya sekalian di sini. Ini dari USB, dan harap diingat untuk yang ELX series terbaru, untuk slot USB datanya menggunakan slot USB yang warna hitam. Ya, slot USB yang warna hitam. Kalau yang abu-abu ini hanya untuk charging. Seperti itu. Oke, saya lepaskan dulu USB-nya. Lalu saya ganti dengan hard disk drive. Soalnya kadang-kadang suka ada pertanyaan dari customer atau dari toko, bisa nggak untuk play hard disk drive. Nah, ini hard disk drive. Untuk mengambilnya bisa dari sini. Ya, seperti ini ya tampilannya. Ini foldernya. Jadi kita bisa pilih-pilih di sini. Seperti itu. Untuk musik juga kita bisa seperti yang tadi USB, kita tinggal klik di bagian sininya. Oke. Lanjut kita ke menu yang berikutnya. Menu HDMI. Nah, untuk HDMI ini dia ada HDMI input dan ada juga HDMI output. Untuk HDMI inputnya kita bisa menggunakan tuner TV, ya tuner TV digital. Kalau misalnya saudara-saudara sekalian mau menonton TV di mobil, kita bisa menggunakan tuner TV digital. Nanti masuknya bisa melalui HDMI inputnya si ELX seperti itu. Lalu untuk HDMI outputnya, kalau misalnya saudara-saudara sekalian mempunyai overhead monitor yang mempunyai input HDMI, nah untuk ELX series kita ini sudah support HDMI output. Jadi tinggal kita belikan kabel HDMI, tinggal colokkan ke overhead monitor yang ada di mobil saudara sekalian. Nah, untuk yang auxiliary ini, nah ini juga sama. Kalau misalnya saudara sekalian mempunyai decoder atau tuner TV yang tidak mempunyai HDMI output, kita bisa menggunakan yang auxiliary input ini. Jadi kita tinggal pilih mau masuk melalui HDMI input atau auxiliary input. Di ELX series ini sudah disediakan. Lanjut ke Bluetooth audio. Nah, untuk Bluetooth audio sendiri di sini sudah high res atau sudah support LDAC, artinya teknologinya sudah lebih tinggi dari yang 4.0 versi Bluetooth-nya seperti itu. Dan menu yang musik itu adalah untuk menu Apple CarPlay musik atau iTunes ya. Seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah shortcut untuk masuk ke musik di Apple CarPlay seperti itu. Lalu kita masuk ke menu native Tidal. Nah, ini nih adalah teknologi baru yang disematkan di ELX series yang terbaru ya. Ini semacam aplikasi yang sistemnya dia seperti ya Spotify. Nah, cuman bedanya kalau Tidal ini dia streaming high res musik. Artinya lagu-lagu yang diputar di Tidal ini adalah jenis musik yang sudah beresolusi tinggi atau yang sudah high res seperti itu. Kita klik. Nah, cuman di sini kita harus mempunyai akun terlebih dahulu ya. Akun Tidal, nanti baru kita masukkan ke aplikasi Tidal yang ada di ELX series seperti itu. Oke, lanjut ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada ya untuk Bluetooth telepon, lalu ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Nah,
Di sini dia akan menyala terang apabila CarPlay-nya sudah terhubung dengan si iPhone ya. Begitu juga dengan si Android Auto. Dia akan menyala terang ketika si handphone terhubung dengan head unit seperti itu. Kita akan coba ya untuk Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Lalu sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengaktifkan CarPlay di iLX series yang terbaru ini. Karena iLX series yang terbaru ini sudah mendukung wireless CarPlay, jadi kita tidak perlu kabel data lagi ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke menu Bluetooth. Nah, lalu kita pilih ya sesuai dengan nama yang ada di handphonenya. Pairing. Nah, ini izinkan. Nah, dia langsung akan muncul seperti ini. Jadi ini Apple CarPlay-nya sudah aktif. Kita tinggal pilih Start. Nah, di sini kita tinggal pilih gunakan CarPlay. Ini adalah tampilan dari CarPlay seperti ini ya, sangat mudah kan ya. Nah, kita tinggal pilih kita mau musik atau kita mau ke peta seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari CarPlay. Sekarang saya akan coba tes untuk Android Auto-nya. Jadi kita masuk ke menu Home lagi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ketika dia sudah terhubung, CarPlay sudah terhubung, dia akan menyala terang seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyambungkan Android Auto-nya. Nah, untuk yang iLX series ini, untuk Android Auto-nya masih menggunakan kabel, jadi kita harus memasukkan kabel data di slot USB yang warna hitam ya. Oke, lalu kita sambungkan ke handphone seperti ini. Tunggu beberapa saat. Nah, lalu dia akan muncul terang seperti ini. Kita bisa pilih. Nah, ini adalah tampilan untuk Android Auto. Untuk menu home-nya kita bisa pilih tombol ini. Nah, ini tampilan dari Android Auto seperti ini. Lalu kita masuk ke menu settingan iLX series. Kita tekan tombol ini di atas. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tanda untuk indikator voltage. Kalau kita sambungan ke mobil, ini menandakan aki dari mobil kita ya. Seperti itu. Jadi di sini ada tampilan fader atau balance, lalu crossover, media expander, lalu ada bus engine SQ, ada EQ setting, lalu ada time correction. Nah, karena dia sudah built-in prosesor, di sini sudah ada ya crossover. Nah, untuk iLX series yang terbaru, settingan suaranya dia sudah tersendiri ya. Jadi ada front high pass filter, front low pass filter, lalu untuk rear-nya juga sama, ada rear high pass filter dan rear low pass filter. Nah, ini masih belum highlight karena memang subwoofernya belum di onin. Jika kita on-kan subwoofer seperti ini, sebentar. Ya. Jadi untuk meng-on-kan subwoofer kita mesti pilih yang fader balance. Lalu kita on-kan. Kita masuk ke EQ setting. Lalu just for info,
untuk ELX series yang terbaru ini dia ada 13 band parameter EQ-nya, dan seperti yang tadi sama seperti crossover, dia ada sendiri-sendiri ya ini ya, ada front left, front right, terus rear left, rear right, dan subwoofer seperti itu. Jadi kita bisa setting sesuai dengan kemauan kita. Nah ini karena tadi saya sudah on kan, jadi si subwoofer sudah muncul. Oke, ada lagi. Lalu untuk media expander ini adalah kita bisa sebut loudness-nya si head unit. Jadi ketika kita on kan, di sini bisa masuk seperti ini. Ya, ini kekerasannya di level 1, level 2, level 3 untuk loudness-nya seperti itu. Atau kita bisa off kan. Seperti ini, kita pencet lagi dia akan off. Itu lalu ini ada time correction. Seperti biasa, front left, front right, rear left, rear right, subwoofer left, subwoofer right. Jadi kita bisa pilih di tiap-tiap ya seperti yang prosesor umumnya ya. Jadi ada front left, front right, rear left, rear right, subwoofer left, dan subwoofer right seperti itu. Oke, jadi itu saja fitur dan juga ya settingan dari ELX series yang terbaru. Bagaimana cara memaksimalkan ELX series yang terbaru? Ya kita bisa menggunakan, kalau misalnya saudara sekalian menggunakan tuner digital, ya saudara-saudara bisa menggunakan HDMI input sehingga gambarnya bisa lebih jelas, karena memang ELX ini sudah mensupport ya HDMI input. Dan kalau misalnya saudara sekalian menggunakan overhead monitor, saudara-saudara sekalian bisa menggunakan HDMI outputnya gitu. Jadi HDMI input dan HDMI output gitu. Lalu Anda juga bisa memaksimalkan seperti ini. Ini adalah yang tadi saya bilang aplikasi native Tidal. Jadi Anda bisa memutar menu-menu musik-musik streaming yang berbayar di ELX series ini. Oh ya, untuk ELX series kita yang terbaru ini sudah tersertifikasi SNI ya. Nah, jadi jika kalian ingin ya mempunyai head unit yang dengan fitur melimpah ya, ELX series ini, Anda bisa kunjungi dealer-dealer terdekat PT Audio Workshop, atau Anda bisa kunjungi Alpine Store di Hang Jebat, Jalan Kebayoran Baru. Ciao.